Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1566. Di mata Yule, keluarga Wade dan keluarga Schultz adalah dua naga yang saling bertarung. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar, namun keluarga Schultz tetap memenangkan keluarga Wade. Padahal, pada tahun-tahun awal, kekuatan keduanya bisa dikatakan hampir sama dan berjalan beriringan. Jika Curtis tidak mati muda di usia muda, keluarga Wade mungkin sudah melampaui keluarga Schultz di bawah kepemimpinannya. Tetapi justru karena jatuhnya kejeniusan Curtis dan fakta bahwa keluarga Wade tidak memiliki penerus, keluarga Schultz secara bertahap membuka beberapa posisi. Namun, Yule percaya bahwa jika Charlie datang untuk mewarisi keluarga Wade dan kemudian menikahi putrinya, pada saat itu, Charlie akan memiliki keluarga Wade dan keluarga Golding. Bahkan di masa depan, keduanya sangat bisa menyatu. Dengan cara itu, Charlie akan dapat menonjol di seluruh dunia bisnis. Hanya saja dia tidak tahu kapan Charlie bisa menangani semua masalah di Aurus Hill, dan kemudian kembali ke East Cliff untuk putrinya. Namun, Yule tidak mau menyebutkan masalah ini. Dia juga tidak mendesaknya, tapi memberinya penuh arti, lalu menamparkan bahunya, dan berkata dengan serius, "Ayo pergi Charlie, ayo pergi menemui ibu dan ayahmu." Charlie mengangguk ringan dan berkata, "Paman Golding, saya ingin membelikan 2 karangan bunga mereka. Apakah ada toko bunga di dekat sini? Kamu tidak perlu mengonfirmasi." Yule berkata, "Bibi Rahel sudah menyiapkannya. Ayo langsung pulang." Setelah menjemput mereka berdua, kita pergi ke Gunung Winteri bersama. Charlie berkata dengan penuh terima kasih. "Saya telah merepotkan Bibi Rahel. Hal-hal ini seharusnya ditangani oleh saya sebagai anak." Yule memegang tangannya. "Bibi Rahel dan ibumu adalah saudara perempuan. Aku dan ayahmu adalah saudara laki-laki. Kami selalu menganggapmu sebagai milik kami sendiri. Jadi kami berdua adalah satu keluarga. Dan siapapun yang mengelolanya adalah keluarga kami." Iring-iringan mobil Yule keluar dari Golding Group dengan rapi. Konvoi kembali ke villa keluarga Golding terlebih dahulu. Pengemudi di rumah mengendarai Rolls-Royce hitam. Rahel dan Quinn sudah duduk di mobil ini. Meskipun Rolls-Royce terlihat sangat besar, hanya ada 2 kursi di barisan belakang, sehingga 4 orang di 2 mobil, dikawal oleh pengawal. Mereka dengan cepat keluar dari kota dan menuju ke pinggiran barat East Cliff. East Cliff dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, yang semuanya adalah pegunungan Yanshan yang tak berujung. Yanshan curam dan terjal, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Dari sini, tembok besar mulai memanjang ke arah timur dan barat, ke timur ke Sanhaiguan, dan ke barat ke Jiayuguan. Gunung Winteri adalah gunung hijau berbentuk batangan di pegunungan Yanshan. Tempat ini awalnya berada di kedalaman-kedalaman, dan tidak ada orang dan tidak ada jalan. Setelah keluarga Wade memilih untuk membangun makam leluhur mereka di sini, mereka membangun jalan khusus menuju kaki gunung, dan membangun jalan yang berkelok-kelok ke tengah gunung. Investasinya sangat besar. Di masa lalu, gunung ini dan jalan ini ditutup, karena mereka membeli hak milik dan berinvestasi secara mandiri di jalan. Sehingga tidak ada kendaraan dan orang lain yang masuk. Iring-iringan mobil Yule bisa masuk karena sudah memberi tahu terlebih dahulu. Pada saat ini, Charlie sedang duduk di Rolls-Royce, semakin dekat ke Gunung Winteri. Dalam 10 menit lagi, dia akan dapat melihat makam orang tuanya setelah hampir 18 tahun. Meskipun dia dipisahkan oleh hidup dan mati dengan orang tuanya, dia tidak bisa menahan ketegangan di hatinya. Dia memandang Gunung Winteri dan berkata dalam hatinya, "Ibu dan ayah, anak kalian akhirnya datang menemui kalian." Bab 1567. Gunung Musim Dingin. Gunung ini, yang dapat disebut sebagai gunung bernilai Feng Shui, tidak hanya bentuknya seperti batangan, tetapi juga lebih baik di sekelilingnya karena oleh sungai yang mengalir terus-menerus dengan sangat baik. Orang dahulu menyukai gunung dan udara. Udara tidak hanya dapat mencuci semua hal, tetapi juga sumber kehidupan. Oleh karena itu,
Yang disebut tanah bernilai Feng Shui harus memiliki unsur udara. Air di Gunung Winteri memang memukau keindahannya. Tidak hanya pintu surga yang terbuka dan rumah tangga yang tertutup, tetapi juga sangat cocok dengan kecenderungan peruntungan ke arah sungai dan posisi serta orientasi gunung itu sendiri, yang bersama-sama membentuk susunan Feng Shui naga dan air. Susunan Feng Shui seperti itu dapat menjamin kemakmuran keluarga dan kemakmuran generasi mendatang. Yang lebih penting lagi, dapat memecahkan situasi naga yang terkurung dalam kawanan di depan keluarga Wade. Karena Charlie telah memahami buku apokaliptik, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang rahasia Feng Shui. Meskipun dia tidak tahu mengapa ahli Feng Shui tua mengatakan bahwa keluarga Wade terjebak dalam naga yang terperangkap, dia bisa merasakan bahwa makam leluhur di Gunung Winteri ini tidak hanya menurunkan keturunan dan bisnis keluarga yang makmur, tetapi juga memiliki momentum samar untuk melonjak ke langit. Ini membuatnya takjub bahwa keluarga Wade benar-benar memiliki banyak uang. Mereka tidak hanya dapat membeli tanah yang sangat berharga, tetapi mereka juga dapat mengeluarkan begitu banyak uang untuk membangun proyek besar di sini. Feng Shui di sini sangat bagus, dan jika generasi mendatang sedikit lebih ambisius, keluarga Wade akan dapat terus makmur. Saat mendekati kaki Gunung Winteri, Yule mengingatkan Charlie, "Charlie, saya akan meminta pengemudi untuk menepi. Kamu bisa mengemudi." Charlie tidak ingin terekspos di depan keluarga Wade untuk saat ini. Jadi dia sudah setuju dengan Yule kemarin bahwa dia akan berpura-pura menjadi sopir dan asisten dan pergi ziarah menemani Yule. Jadi, dia mengangguk dan berkata, "Oke Paman Golding, saya akan mengemudi." Sopir itu menghentikan mobilnya, menyerahkan kacamata hitamnya kepada Charlie, dan berkata, "Tuan Wade, ini untukmu." Charlie mengambil kacamata hitam dan memakainya, mengeluarkan masker sekali pakai dari sakunya, dan kemudian duduk di kursi pengemudi. Pemakai tidak masuk ke dalam mobil, tetapi berpindah ke kendaraan lain yang mengikuti di belakang. Charlie mengemudi dan terus bergerak maju. Ketika sampai di dasar Gunung Winteri, di depannya terdapat menara marmer putih yang megah. Di bawah menara gerbang, pintu listrik ditutup, dan beberapa petugas keamanan berdiri di kedua sisi, seperti penjaga. Mobil di depan berhenti di depan gerbang, dan kemudian konvoi berhenti satu persatu. Seorang satpam berjalan dari depan ke mobil Yule. Yule menurunkan setengah dari jendela mobil, dan pihak lain berkata dengan hormat, "Tuan Golding, tolong minta pengawal untuk memarkir mobil di tempat parkir. Ada terlalu banyak mobil. Saya khawatir akan mengganggu leluhur keluarga Wade. Anda dan istri Anda dan nona muda bisa masuk." Yule mengangguk dan berkata kepada asisten kopilot, "Kamu pergi dan berkoordinasi. Biarkan mereka menungguku di tempat parkir." Asisten buru-buru bertanya, "Ketua, bagaimana dengan keselamatan Anda?" Yule berkata dengan serius, "Ini adalah wilayah keluarga Wade. Tidak ada masalah keamanan." Penjaga keamanan di luar mobil membungkuk sedikit dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Golding, atas penegasan Anda." Kemudian, ketika asisten mendorong pintu untuk keluar dari mobil, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Charlie yang sedang duduk di dalam taksi, "Tuan pengemudi, setelah memasuki gunung nanti, tolong jangan bunyikan klaksonmu. Jangan berakselerasi dengan cepat. Usahakan mengontrol putaran mesin pada 2.500 putaran atau kurang, agar tidak terlalu banyak bergerak dan mengganggu ketenangan." Charlie mengangguk. Secara alami, makam harus diatur mungkin, tidak hanya untuk tidak bersiul, tetapi juga tidak membuat gangguan. Selain itu, suara mesin mobil semakin tinggi kecepatannya, semakin keras suaranya. Bab 1568. Baik itu mobil keluarga biasa atau mobil mewah, saat putaran mesin di bawah 2.500 revolusi per menit tidak akan mengeluarkan banyak suara. Tetapi jika RPM terakumulasi menjadi 3 atau 4.000, atau bahkan 4 atau 5.000, gangguan akan segera menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, sebagai pengemudi, harus berhati-hati saat menginjak pedal gas. Saat ini, semua kendaraan yang dibawa oleh petugas keamanan melaju ke tempat parkir di sebelah pintu masuk gedung. Hanya ada 2 Rolls-Royce hitam yang tersisa, yang di depan dikendarai oleh Charlie.
dan yang di belakang adalah pengemudi lain dari keluarga Golding. Pintu listrik di bawah lantai gerbang terbuka ke kedua, dan penjaga keamanan membuat tanda undangan. Charlie dengan ringan menginjak pedal gas dan perlahan melaju ke gerbang. Ketika Charlie mengendarai mobil ke jalan berliku di Gunung Winteri, dia semakin mengagumi ahli Feng Shui yang memilih harta ini. Ada gunung yang jumlahnya tak terhitung di pegunungan Yanshan. Dia dapat ditempatkan di antara ribuan gunung, dan kemampuannya memang cukup mengagumkan. Kedua mobil melewati jalan gunung yang berkelok-kelok, dan Charlie berhenti memperhatikan Feng Shui. Dia sudah bisa melihat bahwa di tengah gunung, terdapat makam besar yang dibangun dengan marmer putih, yang merupakan makam leluhur keluarga Wade saat ini. Tak lama kemudian, Rolls-Royce yang dikendarainya tiba di bagian datar tidak jauh di bawah mausolem. Ini adalah tempat parkir yang dikembangkan secara khusus. Ada banyak pria berjas hitam berdiri di sini. Rupanya mereka adalah petugas keamanan makam leluhur keluarga Wade. Semakin besar keluarga, semakin banyak perhatian yang diberikan pada keamanan makam leluhur. Keluarga atas dapat berkembang dan makmur, dan Feng Shui makam leluhur pasti memainkan peran yang cukup besar. Ini diyakini sejak zaman kuno. Feng Shui sangat penting. Jika musuh atau pesaing memiliki niat jahat dan dengan sengaja menghancurkan makam leluhur mereka, mereka akan kehilangan kekayaan dalam sekejap, dan keluarga akan hancur. Oleh karena itu, ada sebanyak 100 personel keamanan yang diam-diam dikerahkan oleh keluarga Wade di Gunung Winteri. Selama setahun, biaya pemeliharaan dan keamanan makam leluhur saja akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus juta. Pada saat ini, petugas keamanan memandu Charlie. Setelah menghentikan mobil di tempat parkir yang ditentukan, Charlie segera turun dari mobil menuju pintu belakang untuk membantu Yule membuka pintu mobil. Di mobil di belakang, Rahel dan Quinn juga turun dari mobil. Setelah itu, pengemudi mobil membuka bagasi. Rahel dan Quinn dengan hati-hati mengeluarkan beberapa karangan bunga dari dalam, memberi isyarat kepada Charlie dan berkata, "Leo, datang ke sini dan bantu memegang bunga." Charlie tahu panggilan Leo itu adalah penemuan. Dia segera mengambil 2 karangan bunga dari tangan mereka berdua. Rahel mengulurkan 2 tandan lagi dari dalam, masing-masing untuk dirinya dan Quinn. Yule juga melangkah maju saat ini dan berkata kepada Charlie, "Ayo, Leo, beri aku 1." Charlie buru-buru menyerahkan salah satu tandanya. Yule menghela napas dengan sengaja saat ini, menggosok lututnya, dan berkata, "Beberapa waktu yang lalu, kemoterapi pada kaki dan lutut kanan terkesan tidak nyaman. Masih ada lebih dari 100 langkah yang harus kita lakukan. Leo, bantu aku berdiri." Secara alami, Charlie mengangguk dan setuju. "Oke Tuan Golding." Yule berkata kepada pengemudi lain, "Cody, kamu tunggu di mobil. Leo saja yang membantuku." Sopir segera mengangguk. "Oke." Pada saat ini, penjaga keamanan berkata dengan sedikit malu, "Tuan Golding, ini tidak sesuai dengan peraturan keluarga Wade. Menurut peraturan keluarga Wade, hanya Anda, istri Anda, dan nona muda yang bisa naik. Bahkan kami tidak bisa menemani Anda. Jadi tolong minta orang ini untuk tetap di ponsel dan menunggu Anda di sini." Bab 1569. Pengelolaan makam leluhur keluarga Wade selalu sangat ketat. Menurut aturan keluarga Wade, selain kerabat dekat, kerabat lain yang ingin datang ke makam leluhur untuk beribadah harus mendapat izin dari keluarga Wade. Persyaratan untuk orang luar bahkan lebih ketat. Itu harus keluarga dan individu yang memiliki hubungan mendalam dengan keluarga Wade yang akan diizinkan masuk. Seperti Yule, dia dan Curtis adalah saudara angkat. Jadi jika mereka bertiga datang untuk beribadah, mereka pasti akan mendapat persetujuan. Namun, rombongan lainnya tidak memenuhi syarat untuk mendekati makam leluhur keluarga Wade. Yang lain dianggap tidak layak. Keluarga Wade yang dimakamkan di sini adalah orang-orang hebat di antara orang-orang biasa. Bagaimana pengemudi, rombongan, dan asisten bisa memenuhi syarat untuk beribadah di dalamnya? Jangankan pelayan orang lain, bahkan pelayan keluarga Wade dan penjaga keamanan keluarga Wade di sini tidak memenuhi syarat untuk memasuki area mausolem. Area ini dibersihkan dan dirawat 3 kali setiap pagi, siang dan malam oleh orang yang istimewa.
Bukan pelayan keluarga Wade yang bertanggung jawab atas pembersihan dan pemeliharaan, tetapi kerabat jauh keluarga Wade. Tentu saja, bahkan jika itu adalah kerabat jauh, itu pasti orang dengan nama keluarga Wade. Oleh karena itu, petugas keamanan menghentikan Charlie. Tentu saja, karena alasan ini. Melihat pihak lain akan menghentikan Charlie, Yule segera berkata, "Anak muda, saya baru pulih dari penyakit serius, dan saya masih memiliki beberapa gejala sisa. Benar-benar tidak nyaman untuk bergerak. Jadi tolong izinkan sopir saya membantu saya naik ke makam leluhur keluarga Wade. Anda tidak begitu ketat sebelumnya. Rombongan juga bisa menemani masuk." Penjaga keamanan tampak meminta maaf, namun berkata dengan nada yang sangat tegas, "Maaf, Tuan Golding. Ini aturan baru yang ditetapkan oleh kepala keluarga setelah makam leluhur dipindahkan ke Gunung Winteri. Kita harus mematuhinya dan tidak boleh melanggarnya. Mohon maaf." Yule tiba-tiba menjadi cemas. Dia melakukan perjalanan khusus untuk membawa Charlie ke sini agar Charlie bisa ziarah makam orang tuanya secara langsung. Charlie tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi pengemudi. Tetapi yang tidak diharapkannya adalah bahwa manajemen makam keluarga Wade sekarang sangat ketat. Dia, ketua Golding Group, bahkan memberi nada memohon pada penjaga keamanan, mengatakan, "Anak muda, saya benar-benar memiliki banyak ketidaknyamanan fisik. Tolong lihat juga hubungan saya dengan keluarga Wade. Anda tidak ingin melihatku berdiri diam dan menghasilkan menuruni tangga batu nanti, bukan?" Melihat ini, petugas keamanan buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan Golding, benar-benar tidak ada cara untuk mengakomodasi masalah ini. Jika tidak, saya tidak bisa mempertahankan pekerjaan saya ini." Yule sedikit kesal, dan bertanya dengan sedikit marah, "Aturanmu terlalu tidak manusiawi, bukan? Keluarga kami berteman. Bagaimana Anda bisa membuat saya terlihat seperti orang luar?" Penjaga keamanan berkata dengan malu, "Tuan Golding, sejujurnya, aturan ini ditetapkan oleh Tuan Lennart, dan Tuan Wade menganggap kata-kata Tuan Lennart sebagai standar. Jadi saya harus mematuhinya dengan ketat dan tidak melanggarnya. Mohon maafkan saya." Yule menjadi sedikit marah dan cemas, dan berkata, "Kalau begitu, itu tidak akomodatif kan? Apakah Anda ingin saya menelepon Tuan Wade sekarang?" Penjaga keamanan mengangguk buru-buru dan berkata, "Tuan Golding, sebaiknya Anda menelepon Tuan Wade. Jika Tuan Wade mengizinkan, saya tidak akan melakukan apapun untuk memblokirnya." Yule tahu bahwa tidak mungkin dia berjanji pada pihak lain. Jadi dia menghela nafas dan berkata, Oke, saya akan menelepon Tuan Wade sekarang." Meskipun dia mengutarakannya dengan mulutnya, dia tidak tahu di dalam hatinya. Dia tahu tentang keluarga Wade, dan tahu bahwa keluarga Wade memindahkan makam leluhur ke Gunung Winteri karena ada seorang ahli yang mengajarkannya. Jika lelaki tua ini bertanya, saya percaya bahwa lelaki tua itu tidak akan pernah membuka pintu belakang untuk dirinya sendiri demi feng shui-nya sendiri. Mungkinkah Charlie tidak diizinkan memberikan rasa hormat pada orang tuanya secara langsung hari ini? Bab 1570. Dia dan orang tuanya telah berpisah selama 18 tahun. Charlie juga cemas saat ini. Faktanya, sejak dia memperoleh buku apokaliptik, dia tidak memiliki perasaan panik untuk waktu yang lama. Orang tuanya dimakamkan di salah satu makam megah tidak jauh, dan dia hanya perlu menaiki lebih dari 100 anak tangga batu. Dan dia bisa pergi ke kuburan orang tua saya untuk memberi penghormatan, memenuhi impian terbesarnya selama 18 tahun. Namun, jika orang-orang ini tidak memberi izin untuk naik, dia tidak mungkin menerobos, bukan? Atau, apakah dia harus mengungkap identitasnya pada keluarga Wade? Namun, meskipun itu akan memungkinkan dia untuk memberi hormat pada orang tuanya dengan benar, setelah itu, apa yang menantinya adalah masalah yang sebenarnya. Pada saat ini, sebuah suara nyaring terdengar, "Biarkan dia naik." Semua orang melihat arah suara itu. Semua melihat seorang lelaki tua dengan rambut, janggut, dan alis yang semuanya putih bersih, bersandar pada tongkat dan berjalan perlahan. Begitu Charlie melihat pria ini, dia merasa bahwa dia seharusnya berusia 100 tahun.
Meskipun dia sudah sangat tua, dengan bantuan Crook, postur berjalannya secara mengejutkan stabil. Hari ini adalah musim dingin yang dingin dan bulan lunar ke-12. Lelaki tua itu hanya mengenakan setelan tang putih, tetapi dia tidak terlihat kedinginan. Dan Crooknya sepertinya agak berbeda. Charlie telah melihat banyak Crook orang tua, yang di atasnya sering diukir dengan kepala naga. Tetapi di Crooknya, terukir ular piton. Setelah melirik ke orang tua itu, Charlie tidak bisa memikirkan dalam hatinya. Mungkinkah orang ini adalah ahli Feng Shui Tiongkok yang dikatakan Paman Golding, yang diundak keluarga Wade dari Amerika Serikat? Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mengapa dia setuju membiarkan saya naik? Mungkinkah dia bisa melihat identitasnya? Mungkinkah wawasannya begitu kuat? Atau apakah ada cara lain untuk mencari tahu identitasnya? Tepat ketika dia tidak tahu, penjaga keamanan bertanya kepadanya, "Tuan Leonard, bukan Anda mengatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali sahabat keluarga Wade yang naik?" Pria tua itu tersenyum sedikit, menatap Charlie dan berkata, "Dia bukan orang luar." Penjaga keamanan bahkan lebih bingung. "Tuan Leonard, apa maksudmu?" "Saya tidak mengerti." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Saya pikir orang ini pasti memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Wade di kehidupan sebelumnya. Jadi dia tidak dianggap sebagai orang luar. Biarkan dia naik." Apakah itu memiliki hubungan dalam kehidupan sebelumnya? Para penjaga keamanan secara alami sedikit tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika mereka memikirkan hal-hal seperti Feng Shui, itu sangat misterius. Mungkin itu benar. Jadi, dia berkata dengan malu, "Tuan Leonard." Tapi kepala keluarga berpesan. Orang tua itu bertanya balik, "Apakah kepala keluarga Wade mengatakan pada Anda bahwa selama saya di sini, saya memiliki keputusan akhir di sini?" Penjaga keamanan buru-buru berkata dengan hormat, "Pemiliknya memang mengutarakan." Orang tua itu bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah tuan keluargamu pernah mengatakan bahwa bahkan jika aku memintamu untuk menghancurkan makam leluhur keluarga Wade, kamu tidak akan durhaka?" Petugas keamanan bahkan lebih hormat, "Ya, Tuan Wade mengatakan itu." Orang tua itu mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu aku akan membiarkannya naik. Apakah kamu setuju?" Penjaga keamanan mundur memilih tanpa sadar dan berkata dengan hormat, "Tuan Leonard, saya tidak keberatan. Semuanya terserah Anda." Orang tua itu mengangguk dan tersenyum puas, dan segera membuat isyarat undangan kepada Charlie. Berkata, "Tuan ini, silakan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.